Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana pandangan Bapak mengenai sastra dan budaya di era modern saat ini, Pak? Gitu. Sekarang lebih beragam, semua genre sastra sekarang lebih banyak penulisnya, penulis bertambah, dan tentu saja juga pembaca bertambah. Sekarang tidak terlalu serius lagi orang mempermasalahkan misalnya sastra serius, sastra tidak serius, sastra yang berkualitas muncul dan sastra yang tidak berkualitas juga ada pembacanya. Jadi sekarang karena media lebih beragam, maka sastra juga lebih beragam, penulis lebih banyak, dan pembaca juga menjadi lebih banyak. Jadi sejauh ini Pak, apa itu tantangan terbesarnya bagi penulis, Pak? Tetap tantangan terbesarnya adalah soal kecerdasan. Jadi apakah penulisnya cukup cerdas sehingga karyanya berisi intelektualitas yang bagus, dia bisa punya temuan yang bagus sebagai sebuah kerja kreatif. Apakah kerjanya betul-betul kreatif dalam artian berisi hal baru dalam soal bentuk dan isi. Itu tantangannya sekarang, karena biar bagaimanapun tentu saja tetap dibutuhkan karya sastra sebagai karya intelektual, dibutuhkan yang bagus. Baik Pak, dalam pandangan Bapak, bagaimana sastra dapat membantu memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional? Kalau karya sastra kita dibuat dalam berbagai bentuk, tentu saja kita butuh kualitas. Jadi kita butuh kualitasnya. Dengan kualitas yang bagus, maka kita bisa survive di negara-negara yang membacanya punya tuntutan intelektual yang tinggi. Ya, selalu akan menjadi problem kalau kita dari bangsa yang secara intelektual tidak begitu maju. Tentu saja bisa saja kualitas karya-karya kita juga tidak begitu berterima di negara luar yang boleh jadi kualitas intelektual pembacanya lebih bagus. Selalu persoalannya memang menurut saya adalah persoalan kecerdasan. Karena kecerdasan ini yang tadi itu bisa membuat satu karya yang lebih estetik dan intelektual. Baik. Pak, apa dampak globalisasi terhadap kekayaan sastra dan budaya? Bahwa berbagai media, semua orang sekarang punya alat rekam, alat syuting, sehingga ketika mereka menemukan satu tradisi yang bagus, ketika mereka melakonkan satu tradisi yang bagus, maka mereka bisa merekam dan mempublikasikan. Jadi sejauh ini Pak, perkembangan sastra tradisional seperti pantun, syair atau hikayat dapat relevan di era digital, begitu Pak? Tetap dapat berkembang, karena dia justru berpeluang untuk direproduksi, dipindah mediakan. Jadi bisa dibuat media ke media lain. Misalnya sekarang pantun itu masuk ke lagu-lagu hip hop. Jadi anak-anak muda kreatif itu membuat lagu-lagu berjenis hip hop. Jadi bisa terus-menerus direproduksi. Jadi apapun yang tradisional, karya-karya lama itu sekarang diolah ulang, dicampur, direproduksi
di era-era pasca modern ini semuanya menjadi berbau, semuanya bisa digabung-gabung gitu. Jadi seberapa besar itu Pak pengaruh sastra dalam membentuk identitas nasional atau bangsa? Ya, tentu penting gitu ya, karena itu identitas, itu karakter yang dibanggakan oleh satu suku misalnya. Itu pencapaian estetik, pencapaian intelektual, pencapaian kebudayaan mereka, dan itu menjadi penting karena kita berbagai macam suku, maka kita punya berbagai macam produk seni, tradisi, dan budaya. Nah, itu satu kekayaan yang tentu saja membuat kita menjadi lebih tercerdaskan, dan terutama bisa membuat kita menjadi lebih toleran. Kita menjadi semestinya membuat kita menjadi lebih mudah menerima perbedaan. Karena faktanya memang kita diperkaya oleh perbedaan tradisi dan budaya. Jadi selanjutnya Bu, Pak, apakah penerjemah sastra dari satu bahasa ke bahasa lain ini bisa merusak makna aslinya, Pak? Tentu. Kita tidak bisa lagi mengharapkan makna asli ya. Jadi apa yang kita sebut makna juga, atau apalagi makna asli, itu juga kan sesuatu yang sumir. Jadi tentu pengalihbahasaan, direproduksi ke dalam bentuk apapun, diubah menjadi film, diubah menjadi musik, diubah menjadi bahasa yang lain, tentu saja apa yang disebut makna awal itu akan berubah. Jadi selalu akan melahirkan makna baru, dan semestinya itu menjadi positif. Tidak bisa kita berpikir bahwa kita akan mempertahankan satu makna, karena itu juga tidak mungkin. Semua orang akan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda terhadap sebuah karya seni. Selanjutnya Pak, bagaimana sih masyarakat harus menyeimbangkan tradisi dengan kebutuhan zaman modern sekarang ini? Tentu kita mesti lebih menerima bahwa kita akan menjadi semakin beragam. Zaman juga membuat kita bisa menikmati berbagai macam tradisi. Jadi baik tradisi kita maupun tradisi orang lain, tradisi dari bangsa lain, itu lebih mudah kita lihat, lebih mudah kita saksikan, bahkan mungkin kita alami. Jadi spirit kita untuk cerdas itu sangat kurang. Itu yang membuat kita semakin terbelakang secara literasi. Begitu. Ada yang mau tanyakan? Pak, kayak apa supaya yang kayak zaman sekarang kayak tidak minim literasi Pak? Supaya apa? Membaca Pak, ya ada tips tak supaya rajin membaca Pak? Rajin membaca. Bagaimana caranya supaya rajin membaca? Rajin membaca saja, beli buku, pinjam buku, fotokopi, kemudian bertekad membacanya, singkirkan HP-nya, matikan HP-nya, titip di kamar lain, misalnya di kosan yang lain, titip sama bu kos misalnya, baru Anda membaca. Harus memaksa diri membaca, tidak bisa bilang bosan dikit gitu, harus dipaksa. Harus memaksa diri. Pak, cara menghilangkan rasa bosan membaca gimana Pak? Jangan bosan membaca. Ya karena sering tuh Pak, kalau membaca kayak bosan lagi Pak, kalau lama-lama itu bosan. Tipsnya Pak bagaimana? Tipsnya adalah Anda berpikir bahwa kalau saya tidak baca ini maka saya akan bodoh. Kalau saya akan bodoh maka saya tidak bisa survive dalam kehidupan ini. Apa yang saya impikan tidak bisa saya gapai kalau saya tidak rajin membaca. Karena pengetahuan yang akan membawa saya ke kehidupan yang lain itu ada dalam bacaan, tidak ada di tempat lain, tidak ada di nongkrong, di warkop, tidak ada dengan kongko sama teman-teman, tidak ada di situ. Dia pengetahuan itu ada di buku. Jadi kunci untuk Anda bisa survive lebih baik di masa depan itu ada di bacaan. Hanya itu.
kalau Anda tidak memilih itu, maka mungkin nasib buruk akan memilih Anda. Ya, Menurut Bapak, bagaimana hubungan antara sastra dan budaya dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap sejarah dan identitas? ya, pengetahuan yang luas itu akan membuat kita juga akan lebih menerima banyak identitas, lebih bisa menerima identitas kita, identitas orang lain, bukan cuma bangga dengan identitas kita, tetapi merendahkan identitas orang lain, tetapi juga bangga atas identitas kita dan kagum atas identitas orang lain. Ya, itu masalah kita sekarang itu antara lain bahwa ya karena kita tidak berpengetahuan luas sehingga kita tidak toleran. Kita selalu merasa diri kita yang paling benar dan yang lain salah. Itu persoalannya karena itu memang watak orang bodoh. Makanya kalau kita selalu berpikir seperti itu, kita mesti segera sadar bahwa saya ternyata dalam level bodoh. Nah, makanya saya mesti mencerdaskan diri dengan belajar dan baca banyak buku. Kalau hanya baca 1-2 buku, nggak bisa. Begitulah kehidupan. Sama saja Pak. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Bisa foto sama Bapak? Iya, foto. Jadi, kali ini kami akan sedikit membahas mengenai sejarah sastra dan budaya yang telah sempat kami baca. Simak yuk teman-teman! Membahas mengenai sejarah sastra dan budaya tentunya tidak lepas dari kata nilai, norma, kepercayaan, dan dinamika. Jadi, sejarah sastra dan budaya merupakan kajian tentang perkembangan karya sastra sebagai cerminan budaya dari masa ke masa. Sastra dan budaya memiliki hubungan erat karena karya sastra seringkali mencerminkan nilai, norma, kepercayaan, dan dinamika masyarakat tempat ia lahir loh teman-teman. Sastra merupakan bagian dari sejarah budaya yang menggambarkan interaksi antara manusia dan lingkungan sosialnya. Setiap karya sastra merefleksikan kondisi zaman di mana ia diciptakan, TU 1984. Sedangkan, menurut Sapardi Djoko Damono, sastra merupakan rekaman budaya yang mencerminkan dinamika sosial. Ia berfungsi sebagai medium untuk melestarikan tradisi dan memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan masyarakat loh. Budaya merupakan sistem gagasan, nilai, adat, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Sejarah budaya mempelajari evolusi nilai-nilai tersebut dalam berbagai konteks waktu dan tempat. Budaya dan sastra saling berkaitan di mana sastra berfungsi sebagai media refleksi budaya masyarakat. Ia menyebutkan bahwa sastra mencerminkan nilai-nilai tradisional sekaligus beradaptasi dengan zaman perubahan loh. Endra Suara 2011. Sastra sering digunakan untuk membangun identitas budaya suatu bangsa seperti puisi perjuangan Indonesia yang memotivasi semangat kemerdekaan. Di perkembangan teknologi, evolusi budaya juga memengaruhi sastra, misalnya dari sastra lisan ke sastra tulisan hingga sastra digital saat ini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sejarah sastra dan budaya menggambarkan perjalanan peradaban manusia melalui karya-karya yang mencerminkan kehidupan, nilai-nilai, dan perubahan zaman. Para ahli sepakat bahwa sastra adalah bagian integral dari budaya yang merekam, mengkritisi, dan memengaruhi dinamika masyarakat dari masa ke masa.
Jadi, itulah teman-teman video pendek kami tentang sejarah, sastra, dan budaya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Anda dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Kami menyadari bahwa mungkin ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian. Untuk itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you for watching. Dari kami kelompok 1, salam literasi.